Jemaat yang Tuhan kasihi, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi seluruh warga jemaat dan peserta ibadah live streaming. Dan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak dan jemaat yang baru pertama kali beribadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Penekanan warga Jemaat Rantepao pada hari ini Minggu 1 Juni 2025, yaitu yang pertama pada poin 18, ibadah lansia Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin 2 Juni 2025 pukul 9 WITA di gedung Gereja Jemaat Rantepao. Pada poin 19, berita Persekutuan Wanita Gereja Toraja Jemaat Rantepao, ibadah kasih pulungan Samalele PWGT Seklasis Rantepao dilaksanakan pada hari Minggu 8 Juni 2025 pukul 11 WITA sampai selesai on time di gedung Gereja Toraja Jemaat Peniel Salutanga. Berikutnya pada poin 20, berita Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Rantepao disampaikan kepada calon guru Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Rantepao bahwa akan dilaksanakan pertemuan bersama pimpinan Majelis Gereja dan pengurus SMGT Jemaat Rantepao pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025 pukul 18 WITA atau jam 6 sore di gedung Gereja Jemaat Rantepao. Nama calon guru SMGT Jemaat Rantepao dapat dilihat dalam warta jemaat. Atas perhatian, doa, dan kehadiran diucapkan terima kasih. Berikutnya pada poin 21, berita Persekutuan Pemuda Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Untuk merealisasikan beberapa program kerja PPGT Jemaat Rantepao, maka pengurus PPGT Jemaat Rantepao melakukan pencarian dana berupa menjual lauk pauk pada hari ini, Minggu tanggal 1 Juni 2025 di depan gedung gereja sesudah ibadah. Mohon dukungan warga jemaat dan atas partisipasi serta dukungannya diucapkan terima kasih. Pada poin 22, pelayanan pemberkatan perkawinan pada Saudara Insinyur Yusuf Grahma Rantetondok ST, anak dari Bapak Penatua Insinyur Markus Rantetondok dan Ibu Diaken Adriana Rampak Palulungan SH, dengan Saudari Nadia Yesika Tangke SPD, anak dari Bapak Insinyur Peter Tangke SPD dan Ibu Irmawati Sesarante SP, dilaksanakan pada hari Selasa 10 Juni 2025 pukul 9 WITA di gedung Gereja Toraja Jemaat Sion Makale. Resepsi perkawinan dilaksanakan pada hari yang sama pada pukul 12 WITA di Toraja Misiliana Hotel. Yang kedua, Saudari Andriani Fitri SAK, anak dari Bapak Yusuf Batok dan Ibu Ana C. Pinda dengan Saudara
Yeiklin Dwiki Saputra SAK, anak dari Bapak Matius Tempe dan Ibu Alfrida Sambi, dilaksanakan pada hari Sabtu 14 Juni 2025 pukul 9 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantai Pao. Resepsi perkawinan dilaksanakan pada hari yang sama pada pukul 12 WITA di Tongkonan Lombok Nono, Baktan, Panga. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantai Pao. Dan terakhir, poin 23, pundi khusus yaitu pundi 4, pada hari ini Minggu 1 Juni 2025 diperuntukkan kepada pengurus Sekolah Minggu Gereja Toraja Klasis Rantai Pao dalam rangka kegiatan KAM Nasional Remaja 3 yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni sampai 1 Juli 2025 di Klasis Seriti. Atas dukungan dan partisipasi warga Jemaat Rantai Pao diucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Dan informasi-informasi lebih lengkapnya silakan Bapak Ibu Saudara-saudari membaca di dalam Warta Jemaat. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dan selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Mari kita menenangkan hati kita berhimpun menghadap Allah. Selamat hari Minggu kepada kita sekalian. Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang telah melayakkan kita menikmati perjumpaan dalam persekutuan ini. Kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam tuntunan tema kemuliaan Tuhan yang membawa sukacita. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari dengan sukacita kita menaikkan pujian kepada-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Aku hendak bernyanyi.
Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Silakan. Sidang jemaat Tuhan, bersama kita akan bermazmur melalui pembacaan Mazmur 97, Mazmur 97, ayat pertama hingga ayat yang ke-12. Kita akan membaca secara antifonal sebelah kiri saya dan sebelah kanan saya. Tuhan sebagai Raja. Tuhanlah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak. Biarlah banyak pulau bersuka cita. Awan dan kekelaman mengelilingi Dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya. Dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menyinari bumi. Bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya. Dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersuka cita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan atas segala Allah. Hai orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar. Dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Bersama Amin. kita katakan amin. Kita menyambut Mazmur bacaan kita dengan menyanyikan pujian Puang Tuun Toe Kapayungan. Unti
Dengan berdiri di hadapan Tuhan, kita mendengarkan perintah mengasihi dari pertama Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Dengan inilah kita mengenal kasih Kristus, yaitu bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara seiman kita. Siapa yang mempunyai harta duniawi dan melihat saudara seimannya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan telah memberikan kita mulut untuk memuji nama-Nya serta mengungkapkan doa kepada-Nya. Namun tanpa sadar, mulut yang mengucapkan doa dan nyanyian kepada Tuhan adalah mulut yang sama kita pakai untuk melukai hati sesama. Seringkali kita menyebarkan berita bohong tentang sesama. Kata-kata kita seringkali kasar. Karena itu, saudara-saudara, mari kita mengakui segala dosa-dosa kita, dan dengan rendah hati kita mengaku dosa kepada-Nya. Tuhanku, bila hatiku kawanku. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah
Jikalau tuturku tak sebenar dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita melalui persembahan. Kita akan diantar oleh firman Tuhan melalui Mazmur 97 ayat 11 dan ayat 12 yang mengatakan bahwa terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan pujilah namanya yang kudus. Mengiringi tanda ungkapan syukur kita memuliakan Dia. Terpuji Engkau Allah Maha Besar. Terpuji Engkau Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya.
Bapak Ibu, saya mau berpantun ya. Buah jeruk, buah markisa. Mari kita uangkan untuk gedung bunga lalan. Ya, buah jeruk dulu dengan buah markisa akan dijalankan dengan cara lelang Amerika. Silakan majelis gereja membantu, ada 4 pundi di sini. 1.000, 2.000, berapapun yang kita berikan dengan sukacita untuk gedung bunga lalan, sungguh berharga di mata Tuhan. Dengan penuh syukur dan sukacita, silakan saya mulai, saya akan menentukan selesainya. Silakan majelis mulai. Jadi ada 2 orang nanti yang akan dapat kalau saya menghentikannya. Ya, stop. Oh, hanya 1 orang. Yang lain masih jalankan, baru 1 orang, nanti boleh memilih. Yang lain jalankan. Yang punya Pak Hartanto sudah stop dulu. Tadi Ibu siapa yang baju kuning? Yang dapat ya. Jalankan kembali, masih ada markisanya. Stop. Ya. Saya lihat ada Ibu di belakang ya. Ibu yang baju kuning. Yang baju kuning, jeruk. Yang di sana markisa. Masih ada 1 lagi Bapak Ibu. Oh, dikembalikan. Oh. Ya, kita akan lelang kembali, bukan dengan lelang Amerika. Silakan Bapak Ibu taruh harga 50. 50 1 kali. 50 1 kali. 50 1 kali, adakah? 50 2 kali. 100.000, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Buah pisang di kresek hitam, mari kita bersama-sama menguangkannya lagi. Bapak Ibu, buah pisang. Ini ya, gemuk-gemuk kayak saya, bukan, kayak Pak Sukawo. Ya silakan, 50 1 kali. 100 1 kali, 100 2 kali, masih ada? 100 3 kali. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu sidang jemaat, mari kita berdoa. Kembali kami menaikkan puji dan syukur kepada-Mu ya Tuhan. Dalam ibadah kami pada pagi hari ini, di hadapan-Mu, kami mempersembahkan tanda ungkapan syukur kami atas segala kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, Engkaulah yang memberkati dan Engkaulah yang menguduskan persembahan kami pada pagi hari ini, agar boleh menjadi baik untuk pelayanan dalam jemaat kami. Ya Tuhan, dan yang ada pada kami, Engkau pula memberkatinya. Ajarkan kami untuk menjadi bijaksana dalam mengelola segala berkat yang Tuhan masih berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan syukur kami yang kami bawa beralaskan kasih anak-Mu Yesus Kristus
yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kembali kita memuliakan Tuhan dengan menaikkan pujian, bersukacitalah. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara, kita persiapkan bacaan firman Tuhan pada jam ibadah kita saat ini. Dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai 34. Wahyu 22 ayat 12 sampai 21. Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 26. Setelah bahagian firman Tuhan yang kita akan baca terbentang di depan kita, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Di hari Minggu, hari yang Kau kuduskan ini ya Tuhan, kami dari sekumpulan anak-anak-Mu datang mempersekutukan diri, tunduk kepala di hadapan-Mu. Oleh karena Engkaulah Tuhan yang kami sembah dan kami agungkan, bahkan bersama dengan saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Kami sungguh percaya bahwa kami semua akan memahami firman-Mu kalau Roh Kudus-Mu menguasai dan menuntun kami. Karena itu firman-Mu yang kami telah persiapkan untuk kami baca dan kami akan renungkan. Engkau menolong kami Tuhan, supaya semuanya terus kami sampaikan dan kami terima dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai dengan yang ke-34. Kepala penjara Filipi. Firman Tuhan. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat,
sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Wahyu pasal 22 ayat 12 sampai 21. Wahyu 22 ayat 12 sampai 21. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seseorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Haleluya." Haleluya, haleluya, haleluya. Injil Yohanes 17 ayat 20 sampai ayat yang ke-26. Injil Yohanes 17 ayat 20 sampai ayat yang ke-26. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa,
tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Amin. Kure sumanga puang. Bapak Ibu, saudara-saudara, selamat hari Minggu. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, dari bahagian firman Tuhan menjadi pokok penekanan dari Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 34 diberi satu tema, kemuliaan Tuhan yang membawa sukacita. Kamala biranna puang matua umpabu tu kaparanuan. Kemuliaan Tuhan membawa sukacita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada ungkapan atau peribahasa mengatakan sengsara membawa nikmat. Tapi ada juga ungkapan yang mengatakan nikmat membawa sengsara. Dan saya pikir kedua ungkapan ini perlu kita mengerti, perlu kita pahami, karena memang kedua-duanya ini memang penting, ya. Kalau misalnya dikatakan sengsara membawa nikmat, ya mungkin sama dengan peribahasa bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, banyak orang yang betul-betul mengawali kehidupannya atau dalam perjalanan kehidupannya mengalami banyak kesulitan atau kesengsaraan. Misalnya banyak orang tua kita kalau bernostalgia waktu bersekolah dulu. Ya, sama halnya dengan kita yang jauh dari kota Rantepao, ya dari Barupu, Pangala, dari Dende, dari Hurra, dari ujung Sa'dan, dari Bokin, Rantebua, jauh-jauh datang sekolah dulu di Rantepao. Biasa saya sampaikan sama orang begini, orang di sekitar Rantepao, Talung Lipu, kamu tahu tetu masusah komisi tonganna tutang lama sekolah.
Mengapa saya katakan demikian? Karena semua sekolah mulai dari TK sampai perguruan tinggi ada di Rantepao, ada di Talung Lipu. Nah, kami kodong yang dari pinggiran kota Rantepao, jauh-jauh datang di Rantepao dengan segala kesulitan, dengan segala keterbatasan, datang di sini kontrak rumah mi kasih mahal lagi. Tapi syukur kami bisa tamat. Ya. Jadi itu kamu pakai kontrasan bono miana pas sekolah bembeni diskon sidi. Pasti nak kelale itu ketamai. Ya. Saya dulu waktu sekolah di Rantepao, ku kelale bang to ya tuh ibu kos kena pakaboro kan. Ya. Yang juga anggota jemaat Rantepao. Ku kelale yang to na sayang kan, na pakaboro kan. Jadi memang bersusah-susah dahulu, ya. Sengsara membawa nikmat. Banyak keluarga kita yang pergi merantau rela membuang diri ke tempat yang jauh mencari pekerjaan. Lalu kemudian kita mendengar bahwa di sana mereka sukses besar. Banyak itu orang Toraja yang sukses besar di luar, dan ada itu 100 pemuda Toraja. Di situ diceritakan bagaimana pergumulan mereka dari awal, lalu kemudian mereka menjadi orang yang sukses. Ya, termasuk biasa enta me pare mo nakua mi tahu makarra muluna tu siana anu sabang kande mo pare baru biasa laku kampung to, artinya semangat, ya, semangat. Tapi juga Bapak Ibu tidak dapat kita pungkiri bahwa ada juga orang yang justru hidup dengan yang sebaliknya, nikmat membawa sengsara. Ada orang karena dimanja dulu oleh orang tuanya, karena banyak harta bendanya, orang tuanya kaya. Setelah orang tuanya tiada, anaknya menderita. Jadi Bapak Ibu yang punya banyak harta benda, ya jangan manja-manjakan anaknya ya. Saya pernah dengar di Tangamentoe seorang pemateri dari Jakarta mengatakan, orang yang terlalu memanjakan anaknya, sesungguhnya dia sementara menggali kuburan untuk menguburkan masa depan anaknya. Kukua mitungan liu teh. Banyak anak-anak orang berada dulu karena terlena dengan keberadaan orang tuanya, lalu kemudian setelah orang tuanya tiada, harta bendanya habis. Ya, kasihan. Atau misalnya sengsara, nikmat membawa sengsara, misalnya kalau terlalu boros. Bapak Ibu yang mungkin penghasilannya hanya 2 juta, tapi belanjanya 5 juta, wah ini menjadi persoalan. Bagaimana dengan 3 juta? Minjam kiri kanan, ya. Pagi siang sore datang tomak tungkah, boi. Tak nikmati mama jawa nonta. Ya. Ini nikmat yang membawa sengsara. Atau narkoba. Entah dia yang mengkonsumsi narkoba, entah dia yang mengedarkan narkoba, belum ada orang yang kita dengar bahwa karena dia konsumsi narkoba, orangnya itu baik-baik terus. Ada satu teman yang dia pengedar narkoba, lalu kemudian setelah tertangkap, dia seorang PNS, lalu istrinya katakan kepada saya, bisakah ditolong Pak Pendeta? Supaya dia tidak dihukum di atas 4 tahun ke atas, karena rupanya kalau sudah 2 tahun ke atas dia sudah harus dipecat. Kukua minta eliuku bisa tuh sahabat tangian apa nggawa. Sedangkan lan gereja pendeta nak hambanya Tuhan. Dan itu dia korban karena dia mengedarkan narkoba. Ya. Memang rupanya banyak keuntungannya, tapi itulah nikmat membawa sengsara. Yang mengkonsumsi juga narkoba, rupanya kena rumah sandang ada itu, tahu dia mau keberangkan itu teh. Ada. Pak tolong bosus rumah sandang tah. Yo. Tapi ya kedengkomi ya, yang paling utama ialah harus perlu direhabilitasi, tidak boleh dibiarkan dan jangan lagi masuk ke dalam dunia itu. Atau mungkin berselingkuh.
Bayangkan kalau aku melakukan perselingkuhan lalu kemudian apalagi kalau sudah kedapatan, wah bisa kita bayangkan. Sengke tubalinna, muanena raka, benena raka, ya pasti tidak ini. Bisa merusak rumah tangga. Rumah tangga akan kacau balau. Atau misalnya judi online atau judi-judi lainnya. Ini kenikmatan sesaat yang sesungguhnya membawa sengsara. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus dan Silas, kalau kita perhatikan dalam kisah para rasul dalam pelayanannya, memang mengalami banyak pergumulan. Kadangkala mereka tidak selalu diterima dengan baik. Mereka selalu ditentang, mereka selalu dilawan. Bahkan dikatakan dalam bacaan kita tadi, dia didera, dia dipukul, dia dipenjarakan. Tetapi Roh Kudus tetap menguatkan dan memampukan Paulus dan Silas sehingga mereka mampu menghadapinya dan mereka tidak mundur. Tidak sedikit orang oleh karena tidak mampu menghadapi tekanan, tidak mampu menghadapi tantangan, lalu kemudian dia putus asa, lalu kemudian dia mundur. Saudara-saudara, di Filipi, Paulus dan Silas berjumpa dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Melalui roh tenungnya, tuannya, majikannya, bosnya selalu memperoleh banyak penghasilan. Kalau boleh kita katakan, melalui tenung yang dilakukannya telah menjadi sebuah usaha dan kemudian tuannya, bosnya boleh mendapatkan penghasilan yang banyak. Dan ini betul-betul sesuatu yang menyesatkan dalam kehidupan masyarakat, kehidupan jemaat. Sama halnya dengan kita misalnya katakanlah tomak tiro-tiro. Kan semacam namote yang punya rok tenung. Ya tuh tomak tiro-tiro, tak ebang apa aku tumelon aku sading sebenarnya. Contoh, den tahu masaki-saki bang mo. Malam mak tiro-tiro, lako tomak tiro-tiro lalu kemudian setelah dia sampai ke sana, dia katakan penyakitnya kamu ini tidak ada obatnya di rumah sakit, tidak ada obatnya di dokter, karena kamu ini diguna-gunai oleh kamu punya tetangga sendiri. Bayangkan kalau sudah diungkapkan demikian, setelah dia kembali dan dia cerita sama orang bahwa rupanya penyakitnya itu tidak ada obatnya karena dia diguna-gunai oleh tetangganya. Oh, si salanasang sang banuanna. Ya, pasti tetangganya itu sudah segera ngatur jarak. Woi, ternyata kita ini dicurigai, bahkan kita ini dituduh entah siapa di antara kita. Karena itu mari kita menjauh. Apalagi kalau setelah dia ke tomak tiro-tiro, lalu kemudian tomak tiro-tiro mengatakan, ya tunggu nagunai komi, baine nama danggo. Oh ya, itu masuk sedihaka. Di kota itu ini madanggo lah, muane ya. Sedangkan muane nama darah duka tu muane madanggo. Naku ada satu latif, naku saya juga mau madanggo tapi tidak bisa. Mau dia apa kalau dia tidak mau tumbuh? Ya. Tapi kalau dia pulang lalu kemudian dia katakan yang mengguna-gunai kamu ini adalah lansia. Oh ya, kasihan lansia. Bisa dikatu lansia apalagi kalau sakit sekebang mitirambam itu naku. Oh na curiga ke poeta sang monanta kumua kita tu rasun nih. Si tamu misalnya banon atau tak mana si pak kada, kehidupan ini sudah tidak nikmat, tidak sejuk karena kita selalu bertolak belakang dengan tetangga kita. Jadi tidak ada gunanya, hanya menguntungkan bagi yang melakukan hal ini karena ketika dia melakukan itu dia mendapatkan sesuatu dari orang yang datang membawa pergumulannya. Ya kena langsung malaikat atau napokade itu main tongan sia, tapi tidak. Justru menambah penyakit, masaki penami ki ila kosong banuanta to, yana ditiru motos sang banuanta, bisa rede mora atakumua, masa agak ya boleh tinde, kusanga kumbai tetangga adalah orang baik.
Nah ternyata dia adalah musuh dalam selimut. Oh ya mate itu parallu tajagai solanasang. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ternyata bahwa usaha melalui Roh Tenung ini bukan miliknya orang biasa saja, tetapi ini adalah usaha yang dimiliki oleh tuan-tuan di Filipi, oleh para pembesar. Dan karena itu melalui kuasa Roh Kudus, hamba itu dibebaskan Paulus dari Roh Tenung. Dan akibatnya ialah tuan-tuan mereka tidak memperoleh lagi penghasilan apa-apa yang selama ini penghasilan yang mereka dapatkan begitu enteng. Maraliu rampun itu dia nayanan melalui orang yang dia pakai ini. Tapi setelah Roh Tenungnya itu diusir oleh Rasul Paulus melalui kuasa Roh Kudus, maka mereka gigit jari. Mereka tidak mendapatkan lagi keuntungan apa-apa. Paulus dan Silas disalahkan, mereka dituding sebagai pengacau kota, mereka dituduh mengajarkan adat yang tidak cocok dengan orang-orang Roma. Dan akibatnya ialah Paulus dan Silas, mereka berdua didera, mereka berdua dipukuli, bahkan mereka dijebloskan ke dalam penjara. Dan bukan sekadar dijebloskan ke dalam penjara, tapi di dalam penjara mereka berdua dibelenggu, mereka dipasung. Tandai mau ketu dipasung, biasa dengan kayu kapua, lalu kemudian ada lubang kakinya dikasih masuk di situ, diikat lagi, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, tuduhan pada Paulus dan Silas tidak berdasar karena memang mereka tidak bersalah. Hal ini sangat tidak menyenangkan bagi Paulus dan Silas. Tetapi mereka berdua tidak putus asa oleh karena mereka menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Mereka lebih taat kepada Tuhan ketimbang kepada manusia. Mereka lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Dan dalam kesetiaannya kepada Tuhan, dalam ayat yang ke-25, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tengah malam mereka berdoa, mereka menyanyikan puji-pujian. Di sini kita melihat Paulus dan Silas memberikan sebuah contoh yang baik, memberikan sebuah teladan bahwa ketika menghadapi pergumulan yang berat dalam kehidupannya, mereka tidak putus asa oleh karena mereka mengandalkan Tuhan. Sekalipun mereka diperlakukan secara tidak manusiawi, tapi mereka tetap berdoa, mereka tetap menyanyi, mereka tetap mengandalkan Tuhan. Karena mereka yakin bahwa bersama dengan Tuhan pasti ada jalan keluar yang terbaik. Dan benar Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan menyatakan kuasanya. Terjadi gempa bumi, pintu-pintu penjara terbuka, belenggu Paulus dan Silas dilepaskan atau terlepas. Kepala penjara takut, bahkan dia hendak membunuh diri. Dia merasa bersalah, dia merasa gagal menjaga keamanan penjara. Namun Paulus dan Silas tidak memanfaatkan situasi ini untuk melarikan diri. Sehingga ketika kepala penjara masuk dan menjumpai Paulus dan Silas, mereka kagum. Orang seperti ini tidak melarikan diri, tidak memanfaatkan kesempatan. Lalu kemudian kepala penjara gemetar dan tersungkur di depan Paulus dan Silas dan berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang aku perbuat supaya aku selamat?" Paulus dan Silas katakan, "Percayalah kepada Tuhan Yesus." Sikap Paulus dan Silas yang bersukacita, yang bersyukur dalam penderitaan,
menjadi sarana pemberitaan Injil bagi kepala penjara dan keluarganya. Kepala penjara bersama dengan keluarganya, mereka dibaptis, menerima Tuhan Yesus. Paulus dan Silas dibebaskan. Semua oleh karena kuasa Roh Kudus. Sungguh kemuliaan Tuhan membawa sukacita. Sungguh sengsara ini membawa nikmat. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau Paulus dan Silas telah mengalami perkara yang luar biasa dilakukan kepadanya, sekalipun dia didera, sekalipun dia dipukuli, sekalipun dia di penjara, tapi dia tetap teguh dalam iman percaya kepada Tuhan. Dan dengan kepercayaan juga yang diterima oleh kepala penjara Filipi menjadi berkat bagi keluarganya, bahwa seorang ayah, seorang bapak yang bertobat, yang percaya kepada Tuhan Yesus menjadi berkat bagi keluarganya, menjadi berkat bagi orang yang ada di dalam rumahnya. Dan ini juga menjadi teladan bagi kita bapak-bapak, bahwa ternyata kita sebagai bapak dalam sebuah rumah tangga belajar dari kepala penjara Filipi. Hanya dia yang percaya pertama, bertobat pertama, tapi menjadi berkat keselamatan bagi semua orang yang ada di dalam rumahnya. Sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh Sakeus. Sakeus yang waktu itu, ya, setelah dia percaya kepada Yesus, menerima keselamatan, lalu kemudian Yesus katakan, keselamatan dinyatakan dalam rumah ini karena orang dalam rumah ini juga adalah anak-anak Abraham. Jadi begitu pentingnya peran kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang bapak, sebagai seorang ayah, tanpa mengabaikan peran seorang ibu. Karena peran ibu juga sangat luar biasa dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan rumah tangga. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kemuliaan Tuhan dinyatakan oleh karena kasih-Nya kepada kita, kemuliaan Tuhan itu membawa sukacita. Itulah yang nyata di dalam diri Yesus Kristus. Yesus rela mengalami penderitaan bahkan sampai mati. Tapi dia bangkit mengalahkan kuasa kematian. Dia kembali ke sorga. Dan dia menyiapkan tempat bagi kita sekalian. Dan itu menjadi sukacita bagi kita orang percaya. Karena keselamatan itu telah dituntaskan, dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara, kembalilah dengan penuh sukacita. Yakinlah, percayalah bahwa kemuliaan Tuhan akan selalu dinyatakan dalam hidup kita. Dinyatakan dalam keluarga kita, dinyatakan dalam masyarakat kita, dimanapun kita berada. Mari kita tunduk kepala sejenak. Kita kembali merenungkan firman Tuhan ini dalam hati kita masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sungguh percaya bahwa kemuliaan Tuhan akan terus melingkupi kehidupan kita semua. Dan karena itu, marilah kita hidup menaruh pengharapan kita kepadanya. Sekalipun di dunia ini ada banyak pergumulan yang kita hadapi sebagai pengikut Yesus. Pergumulan yang kita hadapi sebagai hamba-hamba Kristus. Tapi kita percaya dengan kuasa Roh Kudus kita dituntun, kita dimampukan, sehingga di balik semuanya itu kita mengalami kenikmatan sukacita bersama dengan Yesus Kristus yang telah ditinggikan setelah dia mengerjakan karya penyelamatan bagi dunia ini. Amin.
persembahan pujian dari Bapak terkasih dengan judul pujian Yesus Mutiara Hatiku. Shalom. Saya akan membawakan sebuah lagu Yesus Mutiara Hatiku. Hanya Tuhan yang tahu semuanya. Hitamnya jalan yang kita lalui, kering meretak pohon ara tak berbuah, tiada lagi berguna. Hanya Tuhan yang dapat mengampuni, walau dosa merah bagai kermisi, menjadi putih bagaikan salju. Tuhan memberkati. Yesus terang pelita hidupku, Yesus mutiara sanubariku, juru selamat permata hatiku, pelipur duka laraku. Aku cinta padamu, oh Tuhan, aku rindu belayan kasih-Mu. Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa. Hanya Tuhan yang tahu semuanya. Hitamnya jalan yang kita lalui, kering meretak pohon ara tak berbuah, tiada lagi berguna. Hanya Tuhan yang dapat mengampuni, walau dosa merah bagai kermisi, menjadi putih bagaikan salju. Tuhan memberkati. Yesus terang pelita hidupku, Yesus mutiara sanubariku, juru selamat permata hatiku, pelipur duka laraku. Aku cinta padamu, oh Tuhan, aku rindu belayan kasih-Mu. Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa. Dengan air mata yang menetes ini, ku memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Salam PKB.
Olir kompa. Salam PKB. Bisa Pak. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala puji hormat kami terus persembahkan kepadamu Tuhan, oleh karena kasih sayang-Mu yang sungguh tidak pernah berkesudahan kami alami. Puji-pujian yang kami boleh kumandangkan kiranya terus menyenangkan hati Tuhan dan menyempurnakan sukacita kami untuk terus menjadi pengiring-Mu di sepanjang kehidupan kami. Firman-Mu yang kami telah baca, kami telah dengarkan, ya Roh Kudus tanam baiklah dalam hati kami, supaya firman-Mu terus menjadi pegangan bagi kami, terus menjadi penuntun, supaya kami dimampukan menjalani kehidupan ini, sekalipun ada begitu banyak rintangan yang diperhadapkan bagi kami, tapi kami percaya dengan tangan-Mu yang kuat terus menopang kami semua. Terima kasih Tuhan. Semua kami yang hadir dalam ibadah ini dan yang mengikuti ibadah ini secara virtual, Tuhan Engkau menolong kami, memberkati kami, supaya kami semua tetap ada dalam dekapan tangan kasih sayang-Mu. Dalam rencana-rencana kehidupan kami, baik secara pribadi maupun dalam keluarga, Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya memberkati kami, supaya kami boleh melakukannya dengan baik. Kami berdoa bagi para duda, bagi para janda, anak yatim piatu, anak-anak terlantar, Tuhan kiranya menolong dan mengasihi mereka dalam menjalani hari-hari kehidupannya. Kami juga bersyukur Tuhan bahwa di tengah-tengah jemaat-Mu pada sepekan ini ada banyak warga jemaat yang boleh mengalami pertambahan usia, khususnya pada hari ini 1 Juni. Kekasih kami Martin Palaklangan, Junita Laklang, Amrafel Tei S. Pontolondo, Melati Anne Sumule, Agnes Rombe, Ayu Andika Rombe, Agung Petra, Ardi Paltan Rego, Martina P, dan mungkin masih ada yang berulang tahun, tapi kami tidak mengetahuinya. Sempurnakan sukacita mereka semua Tuhan. Yakinkan mereka bahwa Engkaulah yang terus menjadi gembala yang baik bagi mereka. Kami juga terus berdoa untuk para orang tua kami dan saudara-saudara kami yang sementara sakit, baik yang dirawat di rumah sakit, atau sementara dalam pemulihan. Opa Dea, Nenek Wandi di Rembon, Ibu Yulianti Palambak di rumah, Ibu Emi Talesang di Jakarta, Ibu Katrina Limbo di rumah, Oma Deven di rumah sakit, Ibu Marta Rura Bangalino di Makassar, Bapak Yohanes Limbong di rumah, Bapak Liberty Noverdik Panggua di rumah, Saudara Desi di rumah sakit Labuan Baji, anak Liora Pali yang dalam masa pemulihan di rumah, Bapak Yohardi Tangketiku di Jakarta, Bapak Simon Pamian di Makassar, Bapak Julianus Palamba yang belum ditemukan oleh keluarga, anak kekasih Harvey Frans Masiku di rumah, dan mungkin masih ada yang kami tidak sempat tahu. Kami percaya Tuhan menjangkau mereka semua, sehingga jamahan tangan Tuhan boleh mendatangkan penyembuhan bagi mereka. Berkati semua orang tua kami dalam usia lanjut, dalam menjalani hari-hari kehidupan mereka. Yakinkan mereka bahwa kasih-Mu tidak pernah beranjak dari tengah-tengah kehidupan mereka. Keluarga kami yang juga sementara berduka cita, hiburkan mereka ya Tuhan. Demikian pun juga dalam rencana-rencana di tengah-tengah pelayanan, ada rencana pemberkatan perkawinan kepada saudara kami Rama dengan Nadia pada 10 Juni.
saudara kami Andriani Fitri dengan Jacqueline Dwiki Saputra pada tanggal 14 Juni, biarlah semuanya boleh dipersiapkan dengan baik, supaya rangkaian pemberkatan perkawinan berlangsung karena kemurahan Tuhan. Pelayanan sepekan ke depan, Tuhan menolong kami semua, Majelis Gereja Jemaat Rantepao, semua hamba-hambamu yang melayani, baik di kantor gereja, tata usaha, koster, security, dan semua yang memberi diri dalam pelayanan, supaya kami semua boleh melaksanakan tugas pelayanan dengan penuh riang gembira. Berkati anak cucu kami yang masih kecil, supaya bertumbuh dengan sehat, yang sebentar berjuang dalam bangku pendidikan, Tuhan juga terus menolong mereka, supaya boleh meraih keberhasilan. Yang terus berjuang mencari pekerjaan, Tuhan juga bukakan jalan, sehingga harapan dan dambaan mereka juga boleh menjadi kenyataan pada saatnya nanti. Ya Bapa kami dalam sorga, berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami, berkati gerejamu di dunia ini, lebih khusus gereja Toraja dalam mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah masyarakat bangsa dan negara. Ya Bapa kami dalam sorga, ini doa syukur kami, ini doa syafaat kami, ini harapan kami Tuhan, kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, kita bangkit berdiri. Dalam menjalani hidup anugerah Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Wahyu 22 ayat 14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Amin. Pujian naikkan doa tak enggan. Yesus pasti berkenan. Doa itu perintahnya, Dia tak menolaknya. Bapak Ibu saudara-saudara, pergilah kamu dengan penuh sukacita dan pujilah Tuhan dalam seluruh hidupmu, serta berdoalah senantiasa dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bersyukur atas persekutuan kita pada pagi hari ini. Mari kita kembali memuliakan Dia dengan pujian. Bersukacita senantiasa, bersukacitalah tetap berdoa. Bersukacita senantiasa, bersukacita tetap berdoa. Ucaplah syukur
Bapak Ibu sidang jemaat, informasi dari Majelis Gereja, persembahan natura kita pada hari ini sebesar 771.000. Terima kasih. Selamat hari Minggu kepada kita sekalian dan selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati kita. Terpuji Engkau, Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Ilahi, haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Penolongku yang setia.
Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.